Nah kita carilah yang namanya kartun karakter gemoy itu, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wah semua jadi viral, semua pada ngevideoin, wah ada begini. Ya kan contrasting, pertama kali di dunia yang ada pilpres pakai kartun. Apakah Mas Anies selevel sama Pak Jokowi? Tentu tidak, tapi kalau di Jakarta bisa jadi. Ya kan? Nah itu kan faktor emosional. Menarik. Nah itulah yang tadi yang janda itu yang menurut saya untung gak jago musuhnya untuk ngegoreng lebih luas. Oh itu menurut Anda musuhnya tidak cukup memainkan situasi itu ya? Kalau jadi saya sih harusnya udah setiap hari trending kemana-mana. Kebongkar ya, ternyata kemenangan Prabowo Gibran kemarin bukan karena ada idealisme yang handal, akan tetapi bagaimana kreator di belakang mereka yang menyeting bagaimana caranya bisa diterima masyarakat, dan tim kreator ini ternyata mampu dalam tanda petik membius masyarakat Indonesia karena paham bahwa rakyat Indonesia itu senangnya gimmick. Jadi gini, ini kerja super tim, ya. Jadi nggak cuma kami sendiri, ada selain TKN ya, ada juga kan pasti timnya Pak Prabowo yang sudah embedded sudah sejak lama. Terus ada tim relawan, walaupun relawannya tidak sebesar Pak Jokowi waktu itu, ya kan. Nah terus ada parpol, ya macam-macam lah. Kami memang salah satu yang bertugas untuk ngurusin media sosial dan distribusinya. Jadi distribusi itu penting. Saya sekarang nyebutnya udah bukan konsultan komunikasi politik, Bang. Apa lagi? Perception engineer. Perception engineer. Ya. Dalam bahasa Bugisnya itu maksudnya apa tuh? Rekayasa persepsi. Oke. Aduh berat ini terus. Bukan, karena zamannya begitu. Ya, jadi mau ilmu politik macam apapun, marketing macam apapun, sekarang berubah, Bang. Setiap 2 tahun sekali berubah. Nah, disitulah penting kita ikutan terlibat di dalam kontestasi ini, karena untuk melatih. Tunggu dulu, jangan kita dulu. Ini masih gemoy itu, gimana ceritanya? Ya, oke. Jadi kami memang ditugaskan, ada tim internal, waktu itu di bawahnya Mas Angga Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamenkominfo. Ada kami tim eksternal, jadi kami mengangkat sisi humanisme dari Pak Prabowo. Nah, waktu itu memang kesepakatan kami barengan di super tim ini adalah gimana kita bisa nge-shifting dari sosok Pak Prabowo yang sangat militaristis menjadi sosok yang lebih humanis, cair, bahasa kita lovable, ya kan? Nah kita butuh perubahan ini, transformasinya apa yang bisa kita lakukan? Nah waktu itu dari acara Mata Najwa di Jogja, waktu itu kan Pak Prabowo bilang tunggu, biarkan kami menjawab, ngerti nggak? Nah di situ bilang orang masyarakat, wah antusiasmenya gitu, wah Pak Prabowo gemoy. Kita langsung berpikir, anjir ini kosakata baru gemoy ini. Ya, jadi sebenarnya itu emang organik. Nah, karena kami menangkap gemoy itu, terus malamnya kita coba tes nih. Kita tes di media sosial. Kita tes, kita boost, naik nggak? Barang ini jadi. Gemoy itu viral. Sampai influencer pada ngomong gemoy. Nah, semenjak itu untuk melengkapinya, kan nggak cukup dari kata doang. Gemoy terus sosoknya Pak Prabowo kan nggak bisa setiap saat Pak Prabowo kita bikin begini joget-joget kan. Nah, kita pikir kita butuh atribut lain. Nah kita carilah yang namanya kartun karakter gemoy itu, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah itu kita cari, nah dapat ada beberapa opsi yang kita pilih yang sekarang beredar. Testing kita pada waktu itu melalui billboard. Billboard di jalan-jalan, kita coba deh di Jakarta dulu. Waktu itu nggak salah 70 titik. Wah semua jadi viral, semua pada ngevideoin, wah ada begini. Ya kan contrasting, pertama kali di dunia yang ada pilpres pakai kartun. Itu belum pernah ada di dunia. Itu sampai kita diwawancara sampai Nikkei, sampai masuk ke New York Street, macam-macam media internasional. Nah karena memang berhasil, orang jadi membayangkan itu. Terus untuk melengkapinya kita juga ada Encun, Prabowo, Gibran, macam-macam lah. Nah terus, yang orang nggak tahu Pak Prabowo ini doyan joget dari dulu. Jadi joget gemoy itu nggak ujuk-ujuk, Bang. Tentara itu juga doyan joget, Bang. Iya, mereka punya joget sendiri. Mereka punya, iya kan? Ada jogetnya Papua, apa tuh namanya? Ya banyak lah joget-joget mereka. Nah pada waktu itu Pak Prabowo spontan.
Nah spontan disukai masyarakat. Nah dari situ Pak Prabowo nangkep lah. Dan Mas Teddy ini kan pintar ya. Teddy ini kan orang yang selalu melekat. Dan Mas Teddy ini, Mayor Teddy ini di sebelah Pak Jokowi dan di sebelah Pak Prabowo. Nangkep nih bahasa viralnya seperti apa. Ya kita cuman submit data ini begini, dia diterjemahkan sama Pak Prabowo begitu. Ternyata jadi, beneran ya? Beneran meledak gitu ya? Meledak. Jadi nah dari situ, nah yang menarik temuannya adalah dalam semua program yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo nanya besokannya setelah acara Jogja, ketemu sama saya di acara lain gitu di Jogja juga. Gimana semalam? Wah bagus Pak, suka sama program saya. Sukanya sama gimmick Bapak. Yang mana? Itu yang biarkan saya menjawab. Waduh kata dia. Nah dari situlah beliau mungkin merasa bahwa ya memang faktanya masyarakat suka gimmick, nggak suka yang berat-berat. Nah disitulah akhirnya data kami itu cuma ada 2 program Pak Prabowo yang disukai masyarakat. Yang pertama makan siang gratis, yang kedua hilirisasi. Apapun masyarakat nangkepnya hilirisasi, ngerti apa enggak kita nggak tahu. Tapi paling tidak itu. Jadi buat kita yang ingin mengedepankan knowledge, ilmu pengetahuan dan idealisme sepertinya harus sabar. Karena ini adalah lingkaran yang sangat luar biasa ya. Bagaimana tim kreator itu membutuhkan pemasukan uang pada dirinya, tidak mementingkan kemajuan negerinya, yang akhirnya siapapun di negeri ini tanpa harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, asal punya dana, asal bisa menciptakan gimmick yang bisa diterima oleh masyarakat, maka inilah yang akan diterima sepertinya. Bagaimana kita tahu ya bahwa Pak Jokowi 2 periode mungkin bisa terjadi hal serupa, karena kita tahu ya bahwa Pak Jokowi tidak terlalu amat pencapaiannya luar biasa di dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana kita juga bisa mengerti melihat cara Pak Jokowi mengucapkan dalam bahasa Inggris di depan pemimpin-pemimpin negara lain. Tentunya inilah memang zamannya zaman gimmick. Jadi bagi kita yang ingin mengedepankan ilmu pengetahuan dan idealisme sepertinya harus sabar, karena memang takdir saat ini lagi berpihak kepada yang suka gimmick-gimmick. Oke, tapi kan Bro, you datang ke sini tidak untuk berbicara tentang saya kan? Enggak, tapi kita ngasih tahu bahwa sekarang ini metodologinya bisa diimbangi. Jadi yang kami lakukan, kalau di kantor saya, di kantor kami bisa mengambil data percakapan medsos sampai ke komen semua platform. Kalau selama ini kan orang cuma ngambil dari Twitter, karena yang open platform Twitter. Kita enggak mau apapun platform, termasuk TikTok juga, semuanya. Jadi lebih enak. Pada waktu kita mau tahu nih, kira-kira masalah debat misalnya, debat 1 hari gitu, diambil tuh datanya, kejadian ini, ternyata yang disukain ini. Atau kita dalam sebuah daerah DKI gitu, isu apa yang lagi diomongin di DKI, kita bisa tahu tuh dari seluruh platform. Nah itu enaknya. Kalau begitu kita tunggu. Dan itu nggak cuma buat pilkada, kedepannya buat pemerintahan, buat apa? Mudah mengidentifikasi. Dalam konteks politik, ya udah. Kita teken kontrak nanti kerjasama mendekati Pilpres 2029. Wah. Oke, Bro.